Radio UPI. Inspirasi Bumi good Siliwangi. Keep yourself up to With date. With only one click. It's the time. Radio UPI Waktunya bisa kamu didengerin di ngetes bareng aku, bareng aku, www.radioupi.casper. dan Lele. Di Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Tentunya masih di program kesayangan kita semua, Tea Time. Let's spill the tea while enjoying our cups of tea. Nah, how are you today, mate? I hope you are in a good condition today. Amin, I hope so. Nah, belakangan ini tuh sering banget ya hujan yang mengguyur kota Bandung kita ini. Nah, yang mana cuacanya tuh jadi kayak mendung terus dan juga sekarang ini lagi musim sakit. Jadi, mates sekalian harap untuk menjaga kondisi kesehatannya ya. Betul banget, mate. Dan saran aku juga sih setiap hari kayaknya mate dan kita juga harus ngantongin vitamin kayaknya nih ya. Terus karena lagi hujan-hujanan gini, jangan nekat deh kayak nerobos hujan gitu. Pokoknya jangan kayak aku, kayak minggu kemarin aku nekat banget nerobos hujan. Dan akhirnya aku sempat mengalami flu sedikit sih. You are not alone, Ki. Karena kemarin aku juga sempat tumbang tuh ngerasa gak enak badan dan flu. Terus ditambah juga demam sama pusing. Jadi it was really exhausting because I had to continue my activities even though my condition was not good. Jadi kayak kalau posisi kayak gini tuh pastinya gak enak banget ya. Karena di samping kita juga jadi gak maksimal ngejalaninnya dan juga ngerasa tetap kayak pusing gitu sambil ngejalaninnya tuh kayak ngerasa bersalah karena gak bisa maksimal gitu. Bener-bener banget. Itu pokoknya kalau lagi sakit tuh ganggu aktivitas kita banget sih. Nah, gimana nih kabarnya kalau hari ini? Do you feel better or not? Don't worry, I feel better because I meet our mates today. Oh, seriously? Bener nih, alasannya karena mates. Jadi perasaannya feeling better. Bener lah. Kan aku juga kayak kangen ya buat cerita-cerita sama kalian, dengerin gimana cerita kalian di sharing with mates, terus berbagi info dan juga ilmu pengetahuan yang mungkin bisa nambah wawasan kalian juga gitu. Asik, so sweet banget gak sih? Nah, buat mate juga yang lagi keadaannya lagi nggak baik, semoga bisa feeling better soon ya, amin. Oh ya, buat mates juga jangan hujan-hujanan ya pas berangkat ataupun pulang kuliah. Kalau bisa sih sedia payung atau jas hujan kalau misalkan mau nerobos hujan. Betul. Nah, selain kayak prepare tentang supaya nggak kehujanan, mate juga harus inget nih, walaupun cuacanya mendung, mate harus tetap happy kiowo, oke? Betul banget, cukup langit aja yang mendung, hati Matt tuh jangan ikutan mendung ya. That's right, we hope that you're feeling happy right now, or at least you are smiling while listening to us, okay? Dan aku yakin pasti ada hal kecil yang bisa menjadi sumber kebahagiaan Mate hari ini. Betul banget, salah satunya apa tuh? Salah satunya adalah dengan dengerin kita di Radio UPI. Karena hari ini kita bakalan ngobrol bareng, dengerin lagu bareng, dan tentunya kita juga bakal sharing bareng, iya kan Ki? Of course dong, kita bakal seru-seruan pokoknya hari ini. Dan pokoknya di bulan ini, kan sekarang kita udah pindah ke bulan Maret ya. Kemarin kan kita ketemu di bulan Februari dan sekarang kita di bulan Maret. Mei tau gak sih kalau di bulan ini tuh harus diisi dengan penuh kebahagiaan karena ada banyak hal loh yang bisa kita sambut atau selebrasi di bulan Maret ini gitu. Wah, lot of ya. Kira-kira ada apa aja tuh Kia? Boleh dong di-spill. Nah, kita spill ya. Oke, di bulan Maret ada apa aja sih? Jadi tuh pas aku ngecek kalender itu di bulan Maret nanti ada Hari Raya Nyepi. Betul. Terus bagi kaum muslimin ini kayaknya termasuk yang ditunggu-tunggu sih. Kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Gak kerasa ya udah bulan Ramadan lagi. Dan gak kerasa banget kita kayak puasanya di bulan Maret coba gitu kan. Betul. Wow, cepet banget. Kayak emang makin lama tuh bakalan makin maju gitu ya. Benar. Jangan-jangan kita bakal ada di fase bulan puasa Januari gitu ya. Sambil menyambut tahun baru. Oh iya, bisa jadi sih. Nanti kita lihat ya. Nah, terus ya selain kedua yang tadi aku sebutin itu,
Kemarin tanggal 8 Maret itu juga kita baru saja memperingati Hari Perempuan Sedunia. Dan hari ini tanggal 9 Maret kita juga memperingati Hari Perempuan Nasional. Gitu. Wah, Wih. selamat ya untuk perempuan-perempuan di Indonesia dan juga di dunia tentunya. Kalau kayak gitu nih, hari ini kita bisa dong peringati Hari Perempuan Nasional bareng Match juga. Betul banget, Le. Kira-kira apa aja nih yang bakal kita lakuin buat memperingati Hari Perempuan Nasional bareng Maid? Apa ya? Penasaran gak sih? Penasaran dong. Jadi, hari ini kita bakal bahas seputar Women's Day seperti sejarah singkatnya. Terus kita juga mau sharing nih 3 inspiration women tea time, versi tea time. Dan juga selain sharing-sharing, kita bakalan belajar vocabulary, idioms ya lebih tepatnya untuk yang baru yang berkaitan dengan women juga nih. Pokoknya Matt harus stay bersama kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Betul. Nah, nanti nih nggak lupa nggak sih di akhir segmen kita bakal sharing-sharing bareng Maid nih tentang women who inspire mates. Jadi tetap stay sampai akhir ya, oke? Betul banget. Nah, kalau misalkan Matt mau berbagi, bisa banget ya langsung ke YouTube kita aja atau DM ke Instagram @upiradio. But before we go further, we want to give you one song that you can listen to on Caster FM. Nah, betul nih. Buat teman-teman atau buat Maid maksudnya yang mau dengerin lagu bareng kita langsung aja ke radioupi.chester.fm, oke? Okay, alright, let's listen to Forever Young by Blackpink.
Halo mates, ketemu lagi dengan aku, Lele. Dan Kia. Tentunya Masih di Radio UPI. briefing ya, Iya, kurang briefingnya. Tentunya masih di Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Oke, nah saat ini Matt masih mendengarkan program kesayangan kita semua, tentunya Tea Time. Let's spill the tea while enjoying our cups of tea. Yeah. Nah, gimana nih Mate? Masih semangat kan setelah tadi Mate yang mungkin mampir di Chester.fm dengerin lagu Forever Young by Blackpink? Pasti harus semangat dong abis dengerin lagu dari Blackpink. Betul banget, harus semangat. Apalagi nih ya Matt, bukan dengerin lagi sih, emang faktanya ya. Blackpink bakalan kesini nih menyapa fans-fansnya di GBK. Bener, katanya sih itu tanggal 11 dan 12 Maret nanti ya mau konsernya di Jakarta. Berarti 2 hari ya? Betul. 2 hari karena emang high demand gak sih? Apa namanya kan fans-fans di Indonesia yang Blackpink kan banyak banget gitu kan ya. Betul banget sih, kayak dari semua kalangan sih ya, dari influencer bahkan orang yang biasa gitu. Iya, Semuanya tuh kayak ya mengidolakan mereka gitu. Kalau kamu biasa siapa di Blackpink? Kalau aku sih sukanya Jennie sih. Iya, ya. sama dong. Sebenarnya aku suka semuanya sih sama mereka. Betul. Aku juga sebenarnya suka semuanya, tapi kalau emang harus milih bias ya Jennie begitu. Nah, menurutku nih karena kenapa mereka disukai gitu ya? Karena menurut aku tuh kayak girl group Blackpink ini powerful banget ya, dan they prove us that women can be cool and slay. Asik slay. As we should dong. Maksudnya semakin hari tuh kita kaum perempuan tuh harus menunjukkan kepada dunia kalau misalnya kita tuh semakin di depan juga gitu loh dengan talenta yang kita miliki. Betul banget. Nah, kita tuh harus tetap buktiin kalau kita sebagai perempuan memiliki hak untuk berkarya tanpa batas. Nah, ngomongin soal hak perempuan ini berhubungan juga nih dengan sejarah Hari Perempuan sedunia. Wah, apa tuh sejarahnya? Mau tahu dong gimana sih latar belakang adanya peringatan Hari Perempuan Sedunia dan kenapa harus di tanggal 9 Maret gitu loh. Boleh dong spill the tea, Desti. Alright, let me spill its brief history. Nah, melansir dari Detikcom, International Women's Day ini merujuk pada aksi mogok kerja pekerja wanita yang terjadi di Rusia pada tahun 1917. Aksi mogok ini tuh dilakukan karena para pekerja wanita menuntut hak mereka dalam melakukan pekerjaan, seperti pengurangan jam kerja dan juga hak cuti. Oh, I see. Dulu tuh emang wanita, terutama pekerja wanita tuh kayak dipandang rendah banget ya. Dan kayaknya banyak juga gak sih yang kayak kerjanya tuh kayak misal lama tapi dibayar tuh rendah gitu, karena sering banget ya. Jadi tuh hak-haknya itu tidak terpenuhi dan dilakukan seenaknya aja gitu loh sama orang-orang. Bener banget sih. Nah, jadi kayak setelah aksi mogok itu dilakukan, PBB memutuskan menjadikan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Sedunia dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, mates. Walah, gitu mates sejarahnya. Jadi memang kita sebagai kaum perempuan yang mana di zaman ini udah lumayan mendingan lah ya, juga harus turut andil nih dalam memperjuangkan hak perempuan. Walaupun kelihatannya sih udah banyak orang ya yang kayak aware dengan kesetaraan gender gitu, tapi aku yakin juga masih ada beberapa wilayah di mana perempuan-perempuan tuh masih merasakan ketidaksetaraannya gitu. Betul banget sih ya, that's true and sad at the same time. That's why we must be women who have a lot of knowledge to fight for women's rights. That's right. This is also a reminder for us that we must be aware of the social issues around us gitu kan. And I think we also have to show the world that women also have power gitu loh. Jadi kita harus bersatu nih menunjukkan kekuatan perempuan gitu. Betul, I agree with you, Ki. Jadi di zaman sekarang ini kan udah banyak banget loh tokoh-tokoh perempuan yang bisa menginspirasi kita sesama perempuan juga untuk bisa maju dan juga berkarya lebih agar supaya kita tuh dikenal loh kalau misalkan perempuan nih bisa loh, nggak cuma laki-laki aja gitu. Bener, emang sih sekarang udah banyak banget tokoh yang kayak breaking the stereotype gitu kan ya. Betul.
Nah, kalau Made gimana nih? Boleh dong spill kayak apa namanya tokoh-tokoh perempuan yang menginspirasi Made apa aja? Boleh banget share di kolom komentar, oke? Betul banget. Yuk share yuk di kolom komentar di YouTube Radio UPI. Nanti kita bacain komentarnya ya, Mets. Nah, benar. Sambil kita nungguin komentar dari Made, gimana kalau kita sharing juga top 3 inspiring Indonesian women versi kita, versi tea time gitu. Boleh banget Yuki ya. Penasaran gak sih siapa aja tokoh perempuan Indonesia yang menginspirasinya? Terus kira-kira tokoh perempuan Mets nih masuk gak ya ke list kita? Masuk gak ya? Langsung aja deh yuk kita spill, oke? Nah, Alright. here we go. Oke deh. Jadi ini dia top 3 inspiring Indonesian women tea time version, atau bisa dibilang 3 wanita menginspirasi, tiga wanita Indonesia yang menginspirasi versi tea time ya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya Made punya opini atau punya role model yang mungkin di luar dari list ini, boleh banget di-share juga gitu kan. Nah, jadi yang pertama, nih kayaknya Made kayaknya nggak asing lagi sih, ya nggak sih? Kayaknya sih, karena emang udah warawiri gitu. Kayaknya emang beliau ini terkenal banget. Jadi yang pertama yang menduduki list pertama itu adalah Maudy Ayunda. Pasti udah nggak asing kan sama nama beliau? Pasti dong. Apalagi Maudy Ayunda baru banget melangsungkan pernikahan ya kemarin, dan tentunya itu memblow up. Bener. Nah, jadi Kak Maudy ini tuh emang idola sejuta umat ya, karena aku pribadi juga ngefans banget nih sama Kak Maudy. Bener-bener. Kak Maudy ini tuh emang apa ya, menginspirasi kaum perempuan muda di Indonesia banget gitu loh untuk meraih pendidikan yang tinggi. Dan Kak Maudy ini juga nunjukin kalau ini loh wanita Indonesia juga bisa berkarir yang tinggi. Terus kan dapetnya juga nanti lelaki yang berpendidikan yang tinggi. Betul, gitu loh. Jadi kayak kayak equal gitu kan. benar, equal sama. Nah, terus pasti Made itu juga udah gak asing gak sih sama pencapaian Kak Maudy Ayunda. Jadi Kak Maudy ini kelihatan banget loh giat belajarnya. Beliau ini tuh belajar filosofi, politik, dan ekonomi di Universitas Oxford. Nah, terus mendapatkan Master of Business Administration dan Master of Arts In in Education di Universitas Stanford. Keren banget gak sih? Kayak kalau nggak salah nih double degree ya berarti ya. Nah, pokoknya tuh emang apa ya, beliau itu menunjukkan kalau orang pintar itu memang sukses gitu. Betul, keren banget sih. OMG, she's really amazing. I really hope we can be like her who loves to study. Amin. Amin ya. Jadi kayak Kak Maudy ini tuh emang dikatakan sebagai public figure milenial, karena bahkan waktu itu beliau juga ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah di Presiden G20 Indonesia 2022. That's right. She's indeed an inspiring woman, ya gak sih? Nah, betul banget. kira-kira Made juga jadiin Kak Maudy Ayunda enggak nih sebagai role model Made? Boleh dong share di kolom komentar. Betul banget ya, bisa lewat radioupi.chester.fm atau kunjungi YouTube kita di Radio UPI ya. Betul. Nah, ada lagi nih selain Kak Maudy Ayunda yang menurut kita sangat menginspirasi. Wah, siapa tuh? Boleh Siapa? dong spill juga. Penasaran gak sih? Alright, Penasaran let dong. me spill. Pasti Match juga gak asing lagi nih sama beliau. So, the second inspiring women based on our opinion is Najwa Shihab. Siapa sih yang gak kenal dengan presenter hebat ini? Beliau ini pintar banget berkomunikasinya dan selalu berani memberikan kritik terhadap pemerintah. Bener sih, bener. Kadang tuh ya, aku lihat kan beliau punya ini ya program yang Mata Najwa itu. Betul-betul. Biasanya kan kadang ngundang tokoh-tokoh politik juga. Dan pas aku nonton tuh kayak emang opini beliau sama kritik beliau ini bold banget. Maksudnya kayak berani banget gitu loh, beda dari yang lain gitu. Dan emang berani juga menunjukkan kebobrokan pemerintahan gitu betul kan. banget. Dan tapi walaupun kayak komentarnya mungkin sedikit nyelekit gitu, tapi ya nggak bisa disalahkan karena memang sesuai faktanya. Iya, gitu bener. kan. Jadi kayak beliau ini emang bicara untuk keadilan sih. Kayak keren banget deh Kak Najwa ini ya. Bener sih.
Alright, jadi selain itu tuh Kak Najwa juga kenapa yang mendasari beliau aktif dan vokal menjunjung keadilan adalah salah satunya karena beliau juga sangat melek hukum dan politik. Karena dulunya beliau ini berkuliah di Universitas Indonesia dan memilih jurusan hukum. Lalu beliau melanjutkannya magisternya di sekolah hukum di Australia. Jadi no wonder ya kenapa pengetahuannya bisa seluas dan seberani itu juga untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Bener sih, keren banget sih. Aku dengar walaupun beliau lulusan hukum, tapi tuh pas memilih awal karirnya, beliau ini memilih jurnalistik, bukan langsung kayak ke dunia hukum gitu loh. Betul-betul bener banget kayak, dan yang lebih kerennya lagi nih ya Mats, beliau ini juga dapat banyak penghargaan seperti The Influential Women of the Year dari Elle Magazine di tahun 2016. Terus penghargaan lainnya juga ada Most Progressive Figure dari Forbes Magazine di tahun 2016. Lalu ada lagi Australian Alumni Award for Journalism and Media tahun 2019 dan juga ada National Award for Journalistic Contribution to Democracy di tahun 2019. Keren banget sih ya. Bener. Memang sangat menginspirasi sih. Bener sih, she's really cool and she deserves this awards gitu loh, maksud aku. Betul. Beliau juga deserve dapat perhatian dari dunia hukum gitu kan. Nah, gimana nih kalau dari Mei sendiri, kira-kira Najwa Shihab juga termasuk role model kalian atau tidak nih? Gitu. Betul banget, kalau misalkan emang salah satu yang menginspirasi kalian, boleh banget juga tuh ya di-spill di kolom komentar seperti tadi. Oke, next ada siapa nih Kia? Nah, next kali ya, kita tadi kan udah ngebahas yang satu, Kamaudia Ayunda. Beliau ini pintarnya di bidang pendidikan, maksudnya beliau ini memang meraih cita-citanya dari berbagai sekolah dan universitas di luar negeri. Dan terus tadi ada Kak Najwa Shihab juga yang ahlinya tuh di bidang hukum. Nah, kita sekarang move on ke salah satu tokoh perempuan yang ahlinya di bidang olahraga, terutama di bidang bulu tangkis tuh. Wah, Coba tebak siapa? Penasaran gak sih? Tapi kayaknya dari clue yang diberikan tuh udah cukup menjurus ke salah satu orang gitu ya. Yes. Kira-kira siapa tuh? Siapa ya? Sebenarnya banyak sih ya tokoh, maksudnya atlet perempuan Iya yang benar, apalagi di zaman sekarang udah iya banyak yang pembulu tangkisnya memang banyak banget ya yang kayak berhasil ini. Tapi kita mau bahas salah satu tokoh yang bernama Susi Susanti. Pasti mate nih yang kayak suka olahraga atau enggak yang suka main bulu tangkis udah nggak asing nggak sih sama nama Susi Susanti ini? Betul banget sih, karena emang beliau ini legend gitu ya, legenda Iya benar. di bulu tangkis. Bener sih. Nah, Susi Susanti ini merupakan pemain bulu tangkis perempuan legendaris yang berhasil mengharumkan nama Indonesia. Kenapa dibilang legendaris? Karena nama beliau ini tuh udah tercatat di Guinness Book of World Records sebagai pebulu tangkis wanita yang menjuarai All England 4 kali berturut-turut pada tahun 1990, terus di tahun 1991, 1993, dan terakhir di 1994. Wah, keren banget ya bisa 4 kali berturut-turut kayak gitu. Aku rasa emang sejago itu ya beliau. Pastinya selain jago kayak gitu tuh apa ya namanya tuh, nggak instan gitu. Pasti beliau juga punya semacam apa ya, strategi dan juga banyak latihan untuk bisa mencapai hal itu ya pastinya. Bener banget. Nah, beliau ini juga menunjukkan gitu loh kalau misalnya atlet perempuan itu juga bisa loh meraih banyak medali gitu loh. Bisa juga loh kayak mengharumkan nama Indonesia gitu. Jadi nggak cuma laki-laki aja nih. Terus ya, beberapa pencapaian yang beliau dapatkan adalah menjadi juara Sudirman Cup. Terus beliau juga 2 kali menjuarai Uber Cup. Terus 6 kali mendapatkan juara dunia dan peraih medali emas Olimpiade di tahun 1992 yang diadakan di Barcelona. Keren banget gak sih? Mantep banget sih ya kalau kayak gitu. Nah, bagi Mats yang mungkin pandai di bidang olahraga, bisa banget nih mengikuti jejak beliau ya. Karena yang tadi kita udah spill ya, karena beliau juga fokus di bidang olahraga untuk mengharumkan nama Indonesia gitu. Betul.
sebenarnya nggak harus beliau aja ya, nggak, maksudnya karena kan bukan cuma si Susanti aja nih yang berprestasi, masih banyak banget atlet perempuan Indonesia yang berprestasi dan udah berhasil mengharumkan nama Indonesia. Tapi kan kalau kita bahas satu-satu jadi lama ya, ntar malah kemalaman kita ngobrol-ngobrolnya, ya nggak sih? Bener banget, karena nggak bakal ada habisnya gitu ya. Bener. Zaman sekarang tuh udah keren-keren banget nih perempuan-perempuan Indonesia ini. Kalau misalkan match nih gimana? Apakah role model kalian masuk ke list top 3 kita tadi? Kalau misalkan masuk boleh banget ya, kayak di spill juga nih di kolom komentar seperti yang tadi kita bilang, bisa radioupi.fm atau lewat YouTube Radio UPI. Nah, jadi itu dia match top 3 inspiring Indonesian women versi Tea Time. May they can inspire us to work harder and to be successful women. Amin. Amin. Alright, karena kita udah ngobrol panjang lebar, gimana kalau setelah ini kita take a break dulu gak sih? Kayak mungkin kita bisa denger kayak ngeteh dulu sambil dengerin lagu. Nah, boleh banget tuh. Kayaknya juga kita juga butuh minum dulu ya. Betul, Capek habis bener. ngobrol gitu kan ya. Lumayan panjang ya segmen ini, Kak. Iya. Jadi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita dengerin dulu yuk satu lagu berikut ini.
Hello mates, masih di sini bareng aku Lele Dan Kia. di Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Tentunya masih di program kesayangan kita, Tea Time. Let's spill the tea while enjoying our cups of tea. Alright, nah Kia, kalau misalkan habis dengerin lagu, enaknya kita ngobrol-ngobrol lagi gak sih? Bener banget. Semoga mates juga masih stay terus ya sama kita buat ngobrol bareng. Pastinya dong. Nah, kira-kira kamu tahu nggak Kia, ini tuh segmen apa ya? Tunggu, aku ingat ini segmen ketiga. Segmen apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Tahu nggak? Boleh dong di-spill. Kalau nggak tahu kita langsung tanya aja deh. Segmen apa ya kira-kira? Aku kasih clue nih ya, biar gampang. Segmen ini tuh salah satu segmen yang pastinya sangat bermanfaat buat menambah ilmu, juga dikemas dengan cara yang fun dan gak bosenin, semoga ya. Oh, aku tahu. Segmen yang itu nggak sih? Yang itu tuh, yang mana ya? Yang itu tuh yang bisa nambahin kosakata baru, ya nggak sih? Betul nggak? Betul. Jadi, apalagi kalau bukan English time. Yeay! So, buat English time kali ini, we're going to talk about something that's really related sama kaum perempuan nih. Wah, I think that sounds fun ya. Hmm. Kira-kira apa nih? Boleh dong, langsung spill aja bestie. Alright, let's spill the tea. Jadi, buat English time kali ini tuh kita lagi bahas tema tentang perempuan kan ya. So, the idioms juga seputar ya, sebenarnya nggak seputar perempuan tapi yang mengandung kata perempuan di dalamnya gitu. Or in English we can say woman. Jadi for the first idiom we have a woman's work is never done. Wah, that means I have a lot to do. Jadi idioms ini tuh bisa digunakan jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu sedang memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Oh, alah. Tapi aku agak penasaran sih, kenapa harus women gitu loh? Kenapa nggak men gitu? Iya ya, kenapa ya? Sejujurnya aku juga penasaran sih. Tapi ini dari perspektif aku pribadi ya, mungkin bisa dibilang karena zaman dulu atau mungkin bisa jadi sampai sekarang ya, biasanya wanita ini identik dengan banyak pekerjaan yang harus dilakukan, mulai dari pekerjaan rumah tangga sebagai istri dan juga ibu bagi anak-anaknya. Ya sih, benar. Aku juga ngerasain sih. Maksudnya kita aja bahkan kadang sebelum jadi ibu juga banyak roles yang harus kita lakuin gak sih, ya kan? Make sense sih. Terus juga nih, aku lihat dari sebuah artikel yang dimana aku kutip dari NBC News yang ditulis oleh Earl K. Miller. Jadi beliau ini seorang profesor neurologis di Massachusetts Institute of Technology. Jadi beliau ini mengatakan bahwa masyarakat cenderung mematok standar yang lebih tinggi untuk perempuan daripada laki-laki. Coba. Wah, standar apa tuh? Jadi standar sosial ini yang membuat perempuan selalu dituntut untuk bisa melakukan lebih banyak pekerjaan, baik itu pekerjaan rumah tangga, terus kayak pekerjaan sebagai ibu yang tadi kamu bilang, terus juga kayak pekerjaan di kantor sama tugas-tugas sosial lainnya gitu. Iya ya, mungkin untuk ibu-ibu yang bekerja, wanita karir gitu kan jadi double jobnya. Terus juga ada ya biasanya kita lihat ibu-ibu PKK, ibu-ibu arisan. Jadi Iya, benar. emang kayak ibu-ibu nih di rumah tangga aktif dan sosialnya juga aktif gitu ya Bener. biasanya. Dibilangnya kayak multitasking gitu nggak sih? Bener banget. Jadi kayak mungkin ya ketika dihadapkan dengan stereotip yang maha tinggi ini, nggak jarang perempuan tuh jadi memaksa dirinya harus bisa multitasking tadi kayak kamu bilang, menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus. Betul. Gitu. Ternyata berarti anggapan aku tadi nggak sepenuhnya salah sih ya, Iya. karena emang bahkan ada ahlinya yang mengatakan hal serupa gitu. Bener banget, Lek. Karena ya memang pada hakikatnya sulit kita hindari juga sih ya kalau misalnya sistem sosial di kita ini banyak menuntutnya gitu loh buat kaum perempuannya. Entah itu di zaman dulu dan aku rasa juga di zaman sekarang pun masih banyak tuntutan yang harus dihadapi oleh kaum perempuan gitu.
Iya sih ya, sayang banget sih. Semoga nanti stereotip ini tuh bisa menghilang atau setidaknya berimbang ya. Amin. Amin. Oke, next buat idiom kedua ada apa nih Ki? Nah, buat idioms yang kedua sedikit unik nih. Kenapa Tuh, unik? Kenapa unik? Nah, jadi soalnya tuh bunyi idiomsnya kayak gini. A woman of her word that has a meaning be reliable. Kenapa aku bilang unik? Karena kan biasanya kalau di bahasa Indonesia kita seringnya dengar istilah ini untuk laki-laki ya. Semacam kayak laki-laki yang dipegang tuh janjinya, atau semacam laki-laki harus bisa nempati janji dan ucapannya. Semacam kayak gitu. Pernah dengar gak sih kayak laki-laki ini harus dipegang omongannya harus Oh, betul ini, ya kan? ya, sering banget sih ya kita dibilang gitu kayak laki-laki tuh yang dipegang omongannya gitu Bener, ya. iya. Betul banget. Tapi nih ada yang unik juga nih ya. Kalau sekarang tuh udah beda istilahnya. Karena yang aku sering denger ya, kalau sekarang tuh katanya janji laki-laki tuh nggak bisa dipegang, misalnya di screenshot. Gak bisa dipegang, bisa di screenshot. Berarti emang harus dikasih bukti terus ya. Iya, Kalau misalnya mereka bikin janji nih buat mate, bisa nih jadi inspirasi. Kalau misalnya cowoknya tiba-tiba bikin janji di screenshot, jangan lupa ya guys. Betul, karena biasanya cowok tuh gampang lupanya. Aku juga heran deh kenapa. Bener. Kayak kita tuh gampang inget detail ya. Kalau cowok tuh kayak ya udah gitu. Iya betul sih. Tapi ya berarti kalau dari sini tuh kita jadi tahu gak ya ada perbedaan istilah walaupun dari istilahnya tuh kayak dari gendernya aja, walaupun maknanya tuh kurang lebih sama kayak Betul. Ini juga kayak buktiin gak sih kalau misalnya bahasa itu tuh emang berkaitan sama culture gitu loh. Kalau kalau di bahasa Indonesia mungkin budayanya begini, tapi di bahasa Inggris belum tentu sama. Jadi itulah keunikan dari bahasa juga budaya. Betul banget. Bahkan sebenarnya ya aku waktu research tentang idioms ini itu bahkan ada penelitian juga yang meneliti tuh kayak gender dalam peribahasa gitu. Jadi kayak unik sih gimana peribahasa ini menempatkan suatu gender di dalamnya gitu. Bahkan itu bisa jadi inspirasi penelitian juga. Iya gitu. sih bener. Boleh nih mungkin next episode kita bahas nggak sih? Kayaknya seru banget ya kalau soal bahasa dan budaya kayak gini. Bener-bener jadi kayak inspirasi juga ya buat kita temanya. Nah untuk idiom yang terakhir nih dekat dengan kita sih aku rasa Kia. Apa tuh? Jadi the third idiom is a woman of letters. Dikutip dari Collins Dictionary, idioms ini tuh berarti bisa berarti dua hal. Yang pertama itu a woman engaged in literary pursuit, especially a professional writer. Nah, kalau yang kedua tuh bisa diartikan juga sebagai a woman of great learning scholar. Jadi contohnya ya itu kayak misalkan gini, kamu mau bilang Eva Lee was a woman of letters who produced forcefully elegant translation of Ibsen and Hans Christian Andersen. Jadi kayak Eva Lee ini penerjemah dari yang hasil tadi gitu. Ya sih bener. Idioms ini dekat sama kita. Soalnya pas aku baca-baca juga nih terjemahan bebasnya di Google, katanya tuh idiomsnya bisa diartikan sebagai wanita sastrawan, yang mana bisa jadi salah satu pilihan karir atau cita-cita buat kita yang ada di jurusan bahasa dan sastra ini. Exactly, bisa jadi translator juga ya seperti Eva Lee tadi, atau malah jadi autor dari buku-buku yang mungkin bisa fenomenal karya Delestari atau Mbak Lila S. Chudori. Oh iya bener banget. Kayaknya dua penulis ini tuh emang udah gak asing banget gak sih? Dan dua penulis ini tuh kayak juga udah mengharumkan nama sastra Indonesia gitu kan ya. Udah nggak perlu dilakukan lagi sih karya-karyanya. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih ya idiomsnya? Unfortunately nggak ada match. Ya, sedih deh. Jadi segitu dulu aja ya buat idioms di segmen English Time kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat match semuanya ya. Jangan lupa dipakai ya kalau nanti perlu bikin kalimat seperti itu. Dan jangan lupa juga pantengin terus di Time bareng kita buat ketemu di segmen English Time selanjutnya dengan info dan ilmu seputar bahasa Inggris yang mungkin bisa menambah wawasan baru buat kalian nih, Mets. Betul banget. Pokoknya kalau misalnya habis belajar itu harus diaplikasikan supaya tidak lupa. Betul. Nah, mate, aduh, semangat banget ya, kecolek kan jadinya. Nah, mate, sebelumnya jangan kemana-mana dan jangan khawatir, kita bakal masih bareng-bareng di segmen terakhir ini. Dan segmen terakhir ini gak kalah seru loh. Jadi pokoknya mate harus tetap stay tune.
Segmen apa tuh kira-kira? Ayo, penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus Tea Time ya, karena kita bakal balik lagi nemenin kalian setelah lagu berikut ini. Jadi langsung aja yuk, let's listen to Miss Independent by Neo. Alright. Halo mates, masih di sini bareng aku Lele Dan Kia. di Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Tentunya masih di program kesayangan kita, Tea Time. Let's spill the tea while enjoying our cups of tea. Gak terasa nih ya mates, sudah cukup lama kita ngobrol-ngobrol bareng kalian. Bener, gak kerasa banget ya. Kayak tiba-tiba kita udah di segmen terakhir aja gak sih setelah sharing-sharing dan belajar bareng tadi? Bener banget, sedih sih, tapi gak apa-apa.
Wah, segmen ini soalnya salah satu favorit aku karena di sini kita bisa dengerin banyak cerita dari Matt semua. Tentunya hanya di Sharing with Matt. Nah, sesuai tema kita hari ini nih, Sharing with Matt. Tadi kan kita maksudnya hari ini kan kita ngebahas tentang soal perempuan gitu. Nah, Sharing with Matt ini juga temanya membahas soal perempuan, tepatnya perempuan-perempuan yang menginspirasi di kehidupan para mates nih. Wih, menarik banget gak sih? Dan penasaran gak sih kayak siapa aja ya tokoh perempuan yang menginspirasi para mate? Bener banget. Penasaran dong pastinya. Jadi langsung aja yuk kita bacakan cerita yang pertama dari A. I will read the letter by using her voice ya. Jadi nggak apa kita pakai lo gue dulu sementara di sini. Oke deh. Oke, pokoknya jadi kata Matt tersebut, pokoknya ibu gue tuh salah satu sosok yang menginspirasi banget buat gue. Gue ambil sisi baiknya aja ya, buat di door. Yang lainnya tuh ya udah gitu. Gak semua orang itu kan harus perfect ya. Ibu gue sabar banget jadi orang hadapin semuanya, bener-bener sabar. Bahkan sampai hal yang menurut gue tuh kayak kalau misalkan gue yang jadi ibu gue tuh bakalan ngadepinnya secara kesel dan bete banget sih. Tapi ibu gue tetap sabar gitu loh. Jadi kayak wow gitu. Nah terus ibu gue nih positive thinking mulu. Jadi selalu nanemin ke diri gue juga buat positive thinking. Ibu gue nih jarang banget gibah. Kalau gue udah masuk gibah ke ibu gue langsung di-cut gitu. Jadi kayak ibu gue juga nih bisa ngelola duit dengan baik. Bahkan bisa buat bagi-bagi rata ke semuanya nih ketika uang bapak gue tuh selalu habis ngalir gitu aja. Bapak. Ibu gue juga jago masak. Masakan apa aja dicoba deh pokoknya. Dan tentunya enak. Dari kecil pas gue TK sampai gue SMA gue selalu makan bekal yang dimasakin sama ibu gue. Emang sih alasannya tuh ya buat ngirit aja kalau misalnya bawa bekal tuh. Tapi kayak gue suka gitu cara ibu gue manage keuangannya gimana. I really adore her. Kayak OMG gue bener-bener jadiin ibu gue tuh panutan gue banget. Dan kalau seandainya gue jadi istri dan ibu, gue mau jadi kayak ibu gue. Again ya, hal baiknya aja yang gue ambil. Aduh, jadi kangen ibu gue kan. Ya menangis nih. Aduh. Oke, gitu aja paling ya. Terima kasih. Makasih juga. Aduh, jangan nangis dong. Emang sebenarnya sih kalau kita lagi ngobrolin tentang ibu, kita tuh malah jadi kayak kebayang wajahnya lah, terus kayak kebayang kebaikan-kebaikannya. Dan ya sih bener, kadang kayak bikin kangen terus jadi kayak pengen bikin nangis gitu ya. Betul Tapi emang banget. gak bisa dipungkiri sih ya kalau sosok ibu tuh pasti jadi sosok yang spesial yang bisa menginspirasi anak-anaknya. Karena emang sekeren itu loh sosok ibu buat kita. Bener banget ya. Aku yang bacanya juga jadi ikutan terharu sih. Jadi kangen juga nih sama ibu di rumah. Waduh, kayaknya emang ini masa anak rantau banget gak sih? Kayak kalau lagi ngobrolin ibu tuh malah jadi tuh kangen mulu gitu kan ya. Jadi kayak apa ya, rawan homesick gini loh. Betul banget iya. Tapi sih yang penting kita doakan aja semoga ibu kita semua bisa selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Amin. Dan tentunya bisa terus menginspirasi dan jadi panutan buat kita anak-anaknya. Amin. Nah, walaupun tadi seperti yang dibilang oleh Matt barusan ya di awal bahwa manusia nggak ada yang sempurna, jadi kita bisa ambil baiknya dan jangan dicontoh yang buruknya ya, Matt. Betul banget. Oke deh, kita langsung next aja ke cerita selanjutnya dari mate yang berinisial S. Kalau tadi cerita dari mate yang berinisial A itu sosok perempuannya datang dari kalangan keluarga, kali ini beda nih karena sosok perempuan yang menginspirasi mate kita satu ini tuh dari influencer. Wow, Jadi apa gini. tuh? Siapa tuh? Oke, aku bacain ceritanya ya. Kayak yang tadi kita pakai POV-nya mate yang satu ini. Jujur, sebenarnya kalau perempuan yang menginspirasi tentunya banyak ya dalam hidup aku karena memang perempuan itu hebat-hebat. Tapi kalau harus dipilih untuk sekarang, aku mengagumi Dena Haura dan Zafira Akila. Menurut aku, kedua sosok perempuan itu sangat menginspirasi dalam banyak hal di hidup aku dengan cara mereka masing-masing. Dena Haura dengan kesabarannya dalam menjalankan syariat agama, terus selalu berusaha jadi sosok wanita yang menerapkan nilai-nilai Islam di hidupnya melalui perannya sebagai seorang istri dan ibu.
Jujur, aku sangat kagum dengan parenting Kak Dena dan ketaatannya kepada suami. Walaupun ya aku masih jauh banget kalau harus mengikuti jejaknya, tapi aku sangat berharap kalau kelak aku sudah sampai di fase yang mengharuskan aku menjadi seorang istri dan ibu, sedikit banyak aku ingin menjadi sosok seperti Kak Dena. Lalu, kalau Kak Zafira, aku sangat terinspirasi semangatnya dalam menuntut ilmu. Kak Zafira sangat rajin dalam menuntut ilmu dari S1 di Jepang hingga S2 di Harvard. Kak Zafira juga termasuk wanita muslimah yang taat dalam beragama. Jadi, walaupun di luar negeri dengan negara yang bukan mayoritas Islam, gak menghalangi Kak Zafira buat tetap taat dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Aku juga berharap semoga suatu saat aku bisa mengikuti jejak Kak Zafira buat lanjut pendidikan ke luar negeri jika memang nanti ada kesempatan, waktu, dan rezekinya. Doakan ya teman-teman, semoga kalian juga bisa mencapai harapan dan mimpi kalian. Semangat para perempuan Indonesia. Wah, keren banget sih. Semoga cita-citanya bisa tercapai ya, amin. Amin. Dan kataku juga emang kita ini kalau misal memilih sosok role model itu harus yang benar-benar baik ya, supaya kita ini emang ketularan positive vibes-nya gitu. Kayak tadi ini kan role model duanya ini kayak taat beragama banget gitu kan. Itu kan bisa menginspirasi kita gitu. Betul banget. Tapi nih ya, tadi match sebelumnya tuh ngebahas ada nyinggung tentang dream ya. Jadi speaking of dream, kalau kamu punya gak sih Kia mimpi atau harapan yang seperti match kita tadi? Kalau mimpi dan harapan sebenarnya aku nggak muluk-muluk banget sih ya. Karena aku orangnya tuh realistis dibanding idealis. Jadi mungkin mimpi ataupun harapan aku cukup kayak aku menjadi seorang wanita yang bermanfaat buat banyak orang di sekeliling aku. Entah itu aku bermanfaat karena kepribadian yang aku punya ataupun karena ilmu yang aku punya. Wah, sebenarnya sedikit banyak juga sama ya sama aku. Karena dari dulu, dari semenjak SMA aku juga mempunyai cita-cita seperti itu. Jadi kayak aku sudah menuliskan itu bahkan di bukuku, kayak kalau misalkan aku ingin menjadi seseorang yang bisa bermanfaat bagi orang sekitar, dan itu khususnya dan umumnya bisa menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Entah aku jadi sebagai apa, tapi intinya tujuan aku adalah untuk menebar banyak kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar aku. Benar gitu. sih. Soalnya kita kalau misalnya merasa bermanfaat untuk orang lain kan kita jadi ngerasa kayak jadi kehidupan kita atau nggak kayak keberadaan kita ini emang bermanfaat loh buat di dunia, dan bahkan hal kayak gitu tuh bisa jadi salah satu alasan kita untuk tetap hidup, ya nggak sih? Betul banget. Ini juga berkaitan dengan kayak aku pernah dengar salah satu wejangan atau apa ya, sebenarnya aku bingung juga. Dikutip dari Teh Arum. Teh Arum ini merupakan salah satu mahasiswa utama prestasi UPI sekarang nomor 1, dan dia selalu mengencourage kita dalam setiap webinar atau acara yang dia isi, kalau misalkan sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak kayak gitu. Bener banget sih ya. Emang sih aku juga setuju banget sama Teh Arum. Keren banget sih. Nah, Mats, kita ada satu lagi nih cerita dari kalian tentang perempuan yang menginspirasi di dalam hidup. So, langsung ini dia cerita terakhir. Ini aku bacanya dari PovMatsnya juga ya. Perempuan yang menginspirasi aku. Kalau ngobrolin soal ini pasti dong jawabannya adalah ibu. Nah, selain ibu, menurutku nenekku juga sangat menginspirasi aku. The reason why my mother inspired me so much is she really multi-talented. Di umurnya yang udah gak muda lagi, ibuku ini masih produktif banget bikin kue, bikin masakan, terus buka kelas food photography, dan aku juga suka ngeliat ibuku belajar dengan sosial media dan konten Instagram. I want to be like her who likes to learn and experience many things. Nah, selain ibuku, nenekku juga termasuk perempuan yang menginspirasi aku, because she's super duper kind and she's good at cooking. Pokoknya ibuku dan nenekku ini emang keren banget kalau soal masak-masak ya. Soalnya enak banget masakan mereka. Kadang kalau misalkan nenekku lagi nginep nih di rumah, beliau tuh saya kayak suka nanyain mau dimasakin apa. She's the best grandma pokoknya. I love my mom and grandma. I hope they're always healthy and happy because they always take care of me. Amin, amin ya rabbal alamin. So sweet banget ya. Dan seperti yang tadi aku bilang juga, kalau misalnya emang ibu tuh pasti nggak jauh
jadi inspirasi buat anak-anaknya. Ini kayak tadi di cerita Mait yang pertama ya, sama-sama ibu. Betul banget. Yang membedakan mungkin di sini ada mention tentang nenek juga gitu ya. Nenek, iya. Dan sebenarnya sedikit banyak aku bisa relate sih sama match yang barusan, yang mengidolakan bukan hanya ibunya tapi juga neneknya. Karena buat aku pribadi sosok nenek aku juga merupakan perempuan yang keren banget nih match. Kayak beliau bisa membesarkan ketiga anaknya yang salah satunya adalah ayah aku dengan baik sampai saat ini. Dan dulunya tuh beliau berusaha sendiri buat bangkit setelah ditinggal suaminya meninggal akibat kecelakaan yang di umurnya tuh masih terbilang cukup muda ya. Karena ya tidak bisa dipungkiri gitu, wanita zaman dulu itu pasti menikahnya muda gitu. Iya, benar. Karena jadi di situ benar-benar nenek aku masih muda saat itu harus kehilangan suaminya dan membesarkan ketiga anaknya. Tapi jadi nenek aku tuh benar-benar bisa berjuang sendiri buat hidupin anak-anaknya dengan membuka usaha toko sembako yang alhamdulillah bisa laris sampai sekarang dan udah diturunin ke generasi selanjutnya, yaitu orang tua aku. Dan fun fact nih ya, selain jualan di toko sembako juga nenek aku biasanya kecil-kecilan gitu buka lauk mateng kalau istilahnya tuh ya kan. Karena emang nenek aku juga masakannya enak banget sih, Mets. Aku suka banget. Jadi lapar ya kalau ngomongin masakan. Tapi emang kata aku juga perempuan-perempuan zaman dulu tuh kayak tangguh-tangguh banget gak sih? Kayak rintangan mereka tuh emang luar biasa banget, tapi mereka benar-benar bisa menghadapi semua itu. Dan kalau soal masakan sih kata aku juga orang zaman dulu tuh punya ciri khas sendiri di bumbu resepnya. Jadi itu kayak ada rasa homemade-nya sendiri gitu loh. Jadi cita rasanya tuh kayak aduh ini tuh masakan rumah banget gitu loh, kayak nggak ada di restoran mahal gitu. Betul banget, karena kadang bahkan ya yang di restoran pun bisa dimodifikasi jadi makanan rumah loh. Iya, Biasanya nih nenek aku ya kalau misalkan diajak makan keluar, nenek aku tuh pasti kayak nyobain terus nyicipin kayak misalkan menurut beliau masakan itu enak, dengan sekali dengan nyobain beliau tuh kayak oh ini kayaknya bumbunya pakai ini gitu. Oh iya Nah itu bener. suka di-recreate gitu loh di rumah dan ternyata emang enak gitu. Bener. Keren banget sih emang kayak gitu, sense-nya tuh udah tinggi gitu. Masalah masakan. Keren sih. Tapi nih ya Mets, pokoknya pastinya di hidup Mets juga banyak banget ya sosok perempuan yang keren dan menginspirasi seperti tadi. Boleh banget ya di-share di YouTube kita atau lewat DM Instagram atau radioupi.chester.fm. Dan aku berdoa semoga perempuan-perempuan yang menginspirasi hidup kalian juga bisa selalu sehat dan menemani kalian ya. Amin. Dan pastinya buat Mate dan kita semua nantinya saat udah besar ataupun nanti kita jadi sosok ibu, kita juga bisa menginspirasi untuk anak-anak kita. Amin. Amin. Nah udah nggak terasa nih kita kayak udah di ujung segmen. Jadi cerita-cerita dari Mate tadi itu adalah penutup episode Tea Time hari ini. Sedih ya. Sayang banget ya, tapi jangan sedih, jangan risau karena pastinya kita bakal ketemu lagi di Tea Time selanjutnya. So stay tune ya, hanya di Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Nah sebagai penutup kita punya 2 lagu buat Mate nih. Sebelum kita dadah-dadah, boleh nih Mate nanti dengerin ya ke Chester.fm. Nah lagu yang akan kita putar adalah Berat Badan oleh Danila dan Memulai Kembali oleh Monita Tahalea. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa lagi nanti Mate. See you. Dadah. Bye-bye, thank you for listening to us. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.chester.fm. Jangan lupa subscribe ya.